Hai semua, selamat pagi. Ayo kita sarapan dulu yuk. Kita sarapan sambil ngobrol. Ini aku lagi makan apa sih? Ini jadi bunga pepaya ya, dan ini ayam. Aku lagi sarapan sama bunga pepaya dan ayam kayak gitu ya. Jadi ada orang yang suka bunga pepaya, ada yang nggak suka ya. Tapi kalau aku nggak tahu kenapa aku suka gitu ya. Banyak orang itu bilang karenanya bunga pepaya itu pahitnya minta ampun ya. Kalau aku ngomongnya enaknya minta ampun kayak gitu ya. Jadi ada kita itu kayak apa ya, makan bunga pepaya itu kayak kita menguji keberanian kita untuk mencoba sesuatu yang nggak enak gitu ya. Gimana sih makanya makanan yang banyak orang bilang itu nggak enak tapi kita itu merasa enak, kita itu mampu makan, apalagi kalau banyak manfaatnya. Bunga pepaya itu katanya itu juga bisa membersihkan darah kita, itu juga bisa ya. Terlepas dari manfaat-manfaatnya yang bagus, itu memang aku itu demen makanan yang kayak ada pahit-pahitnya. Itu nggak tahu ya kenapa, mungkin jarang ada kayak gitu ya. Ini bunga pepaya itu kalau di pasar itu jarang ada, nyarinya juga susah. Terkadang kayak bukan karena kayak orang ngidam hamil itu, bukannya, cuman aku setiap kali ke pasar atau ke lewat atau kemana secara setiap ketemu orang ada yang jual bunga pepaya gitu, aku pasti langsung kepengen beli gitu ya, karena nggak tahu enak saja gitu, buat lalapan, buat oseng kayak gitu. Kalau kita makan sayur kayak sawi terus bayam kayak gitu kan sudah biasa saja kayak gitu. Tapi kalau bunga pepaya itu kan kayak jarang gitu ya, jadi sekali lihat itu kayak kepingin beli, kepingin makan gitu. Ini adalah termasuk makanan aku waktu muda, waktu masih ada tinggal sama ibu aku dulu ya, waktu aku masih remaja gitu. Ibu aku itu juga sering ini, jadi daun pepaya sama bunga pepaya itu direbus terus dicocol sama sambal gitu aja ya. Jadi dari kecil itu aku sudah terbiasa makan makanan yang pahit-pahit gitu, jadi enak-enak aja kayak gitu. Jadi aku juga bisa makan, apalagi kalau di Hongkong ya. Terkadang ini juga bisa membangun mental kita ya waktu di Hongkong ya. Aku sambil makan dulu ya. Ini aku ngosengnya itu cuman memakai bawang merah, nggak pakai bawang putih. Terus minyak dikasih bawang merah, dikasih garam, terus dioseng-oseng. Terus bunga pepayanya itu yang sudah dicuci itu terus dimasukkan, terus dioseng-oseng lagi. Terus aku ditambahi, kalau sudah setengah matang gitu aku nggak tambah air lagi ya, karena kalau ditambah air itu kayak nggak enak gitu ya. Jadi yang nggak bisa kenyal gitu ya. Itulah mungkin bedanya ya, kalau kita sering masak, nyoba kayak gitu, tahu bedanya. Oseng sayuran itu kalau dikasih air itu mungkin mereka bilangnya itu cepat empuk kayak gitu ya, tapi kalau aku yang makan, aku lidahku itu ya, kalau oseng sayur kayak contohnya ini ya, bunga pepaya ini ya, kalau waktu ngosengnya itu mending kita apinya itu sedengan, yang kecil, jangan api yang besar. Kalau api yang besar itu biasanya cepet gosong, cepet kering gitu sayurnya, terus kita kayak cepet-cepet naruh air gitu ya. Kalau aku jangan ditaruh air saja, dibiarkan dioseng pelan-pelan, terus nanti dia akan lama-kelamaan jadi layu. Dan kalau sudah mau matang gitu baru dimatikan api, terus didiamkan di wajan sebentar, terus dioseng-oseng lagi, nanti rasanya itu bakalan kenyal dan tidak gosong gitu. Enak loh rasanya, bener-bener kenyal, ada rasa pahit-pahitnya. Oh iya, bumbunya itu aku cuman dikasih gula. Terima kasih ya. Bumbunya itu aku cuman garam, gula. Aku lagi makan bunga pepaya, terus dikasih sedikit micin gitu. Rasanya lumayan enak ya kalau suka bunga pepaya, sayur Jawa ya. Pare, kalau pare itu aku suka dimakan, dilalap, dicocol sama sambal mentah itu enak. Kalau bunga pepaya aku caranya masak itu seperti itu tadi, jadi tidak dikasih air. Kalau dikasih air itu aduh kayak gimana ya, kurang kenyal, terus rasanya kayak terlalu lembek kayak gitu. Terus gimana ya, pokoknya nggak enak, kurang enak gitu ya. Jadi enaknya itu pakai api pelan,
Terus jangan dikasih air, nanti dioseng terus, jangan ditinggal ya. Nggak perlu ditutup ya kalau ngoseng sayur itu. Kalau menurut aku nggak perlu ditutup, karena kalau ditutup nanti warnanya tidak bisa hijau kayak gini ya. Nggak bisa hijau lagi, warnanya itu kayak jadi kuning semua gitu, kayak males gitu, kayak sayur kemarin kayak gitu ya. Jadi nggak usah ditutup, terus ya oseng-oseng aja sampai matang kayak gitu ya. Manfaatnya juga banyak. Waktu aku masih di Hongkong itu sering juga minum jus itu jus pari. Jus pari itu untuk kalian yang pengen kulitnya lebih bersih gitu ya. Dulu aku waktu di Hongkong itu makan aku ya biasa aja sih, ikut majikan ya, tapi nggak makan babi juga. Terus itu katanya juga lumayan bersih meskipun aku nggak pakai skincare dulu. Tapi terus waktu aku pulang di Indonesia itu, kalau semisal aku dipanasan, keluyuran, atau mungkin kayak ibu-ibu yang lain itu mungkin juga cepat gosong gitu ya. Tapi karena aku orangnya di rumah saja dan aku itu suka makan sayuran mungkin ya, aku itu lebih suka makan sayuran daripada makan nasi gitu ya. Ini bukan berlaku waktu aku di Hongkong saja, waktu aku di rumah itu juga gitu. Aku itu suka makan sayur lodeh waktu kecil ya. Kalau ibu aku itu masih hidup, mungkin dia akan selalu bercerita, aku itu paling suka ngadu yang namanya sayur lodeh gitu ya. Lodeh terong, lodeh tewel, lodeh, pokoknya sembarang lodeh, kayak tahu, tempe, lodeh, itu yang di lodeh itu aku suka sekali. Terus aku pokoknya jarang makan nasi gitu aja intinya. Terus sampai di Hongkong itu majikan aku juga biasa-biasa aja, kok asik, kok nggak kayak cece yang lain ya, sukanya makan nasi atau apa gitu ya. Aku itu sukanya makannya yang sayuran itu. Aku bisa makan 1 piring penuh sayuran, hanya 1 lauk aja. Dan itu juga bagus untuk badan ya. Kita nggak begitu banyak karbohidrat kayak gitu ya. Jadi suka makan sayur, kayak bagus saja gitu ya, di badan enak gitu. Enak. Dikasih gula kayak ada manis-manisnya gitu, jadi kenyal. Ini ayamnya, ayam goreng. Untuk kalian yang belum sarapan, ayo sarapan sama-sama. Habis ini jam 12 kurang 15 menit biasanya aku jemput anakku pulang, jadi aku sarapan dulu. Nanti kalau anakku pulang, dia biasanya makan bubur sama ayam. Oh, aku hari ini makan ikan, masak ikan untuk dia. Masakan ikan ala Hongkong yang dikasih kecap asin kayak gitu ya. Jadi aku habis masak, ini istirahat, udah nyuci baju, makan dulu. Ini enak loh, ini hijau, coba. Nah ini rasanya itu kenyal-kenyal karena nggak pakai air dan nggak ditutup gitu, jadi nggak lembek banget gitu, nggak. Ini juga setengah matang gitu ya, jadi nggak begitu empuk banget itu, enggak. Jadi setengah matang kayak kenyal-kenyal, enak. Tadi di WA aku tidak sebutkan namanya ya, ada yang minta tolong itu masalah deposit. Jadi ceritanya itu seperti ini ya, ada di grup WA itu satu TKW Hongkong bertanya, Cif, ini ada temanku, maksudnya yang bertanya itu punya teman, Cici itu punya teman, dan temannya itu bertanya sama dia, suruh ditanyakan ke orang kayak gitu, maksudnya ditanyakan di grup gitu, bagaimana cara membuka deposit yang sudah lama nggak dibuka. Terus katanya dia itu yang punya deposit itu tidak punya orang tua dan
Setelah itu dia itu mau mengakunya itu bekerja di kapal gitu ya, kapal di Singapura. Terus dia itu mau pulang. Ini aku dukanya ya, yang bertanya itu Cici itu punya hubungan sama orang yang sedang ditanyakan kayak gitu ya. Jadi dia itu dimintain tolong sama kenalannya atau siapa itu yang orang lagi berdekatan gitu sama dia. Dan terus disuruh tanya ke grup kalau dia itu ingin membuka deposito, tapi buka depositonya itu harus membayar biaya admin karena uang dari kiriman dari Singapura dikuruskan ke Indonesia, dan orangnya itu domisilinya katanya itu di Ambon kayak gitu ya. Aku tidak menyebutkan Ambon mana ya, cuman katanya lokasinya itu di situ kayak gitu. Terus dia itu ceritanya yang selanjutnya dia itu bilang begini, aku itu dimintain tolong dan dia itu saat ini katanya lagi terluntang-luntung di Indonesia karena uangnya nggak bisa diambil, dan dia itu sudah tidak dipedulikan sama PT-nya, tidak dibantu mengambilkan uang di PT yang waktu dia berangkat katanya. Terus di PT-nya itu katanya nggak diurusin, dia saat ini terluntang-lantung dan dia diminta tolong sama si Cici. Terus kalian tahu nggak, aku itu komentar di pertanyaan, maksudnya di curhatan dia itu di grup itu, aku bilang gini, hati-hati ya C, itu banyak sekali modus ya. Modusnya orang itu dia tidak bergerak sendirian loh. Dia itu banyak sekali targetnya, dia itu adalah TKW. Modusnya orang yang kenal di online itu biasanya ya tidak punya orang tua, tidak punya saudara. Terus dia itu uangnya itu di bank, maksudnya di tabungan, tidak bisa diambil, harus diambilnya itu harus membayar pajaknya dulu, sedang dia itu tidak pegang uang. Dan sebagai pasangan atau orang yang sedang PDKT sama dia, otomatis kasihan kayak gitu ya. Terus aku ngomong sama nulis dan voice itu sama orang itu yang bertanya itu, kalau aku mengingatkan dia, hati-hati ya C, banyak sekali modus tentang uang, apalagi untuk orang yang tidak dikenal. Kalau mau bantu orang, itu siapa? Kamu ingat dulu itu siapa, kenalnya di mana, kalau saudara kamu apa bukan, apa tetangga kamu apa bukan, atau memang kenalnya di online. Nanti kamu akan, kalau sampai mendengarkan cerita dia, keluhan dia, kamu bisa-bisa masuk ke perangkap dia, menjadi target dia kayak gitu. Terus aku ingatkan, karena modus online itu biasanya mencarinya itu anak yang kayak sedang mencari pasangan kayak gitu ya. Dan parahnya dia lagi itu, dia cerita gini, gaji dia itu kalau di gaji Singapura itu katanya itu 4.000 berapa, 4.000 berapa, 4.000 berapa itu banyak loh. Katanya selama 4 tahun setengah itu uangnya itu tidak pernah diambil, katanya sampai berapa miliar gitu. Dan ini modusnya itu tentu saja anak itu mungkin juga pasangan dia itu maksudnya supaya dia itu tertarik kalau si orang yang modus itu punya uang banyak dan dia tidak bisa mengambil uangnya, dan minta bantuan sama anak yang sedang bertanya di grup gitu. Jadi aku mengingatkan saja, hati-hati ya C, ini sekarang banyak sekali modus seperti itu ya, untuk mendapatkan simpati orang lain lalu menipu, dan lalu dia bakal tidak ada kabarnya kayak lagi. Dan penipuan seperti itu memang ada banyak kelompok-kelompoknya, mereka tidak bergerak sendiri. Mereka itu ada yang mengacari mereka hingga begitu mereka itu begitu lihai kayak gitu ya. Mbaknya yang di grup cicitnya TKW itu kayaknya bersimpati, karena dia kasihan loh C, sekarang dia itu di Indo itu terlunta-lunta gitu. Wah, itu bisa masuk perangkap itu. Aku kasih apa itu, saran aja untuk berhati-hati kalau itu modus ya. Gak usah seperti itu. Katanya uangnya didepositokan di Indonesia itu bertahun-tahun tidak bisa diambil. Aku tanya sama dia, dan dia ceritanya itu setiap gajian dimasukkan ke deposito. Sistem deposito itu bukan menabung itu bukan deposito. Jadi deposito itu adalah uang yang sudah bentuk wungkul, maksudnya bentuk utuh, bentuk penuh. Misalnya
Contohnya punya uang 100 juta atau berapa, didepositkan. Kalau mau nambah deposito itu membuat deposito baru lagi. Nggak bisa itu ditambah setiap bulan itu dimasukkan deposito, ditambah. Kalau ditambah itu namanya menabung. Dari situ aja kan kelihatan kalau itu memang modus dari si pelaku kayak gitu. Katanya setiap bulan itu uangnya dimasukkan ke deposito. Kalau deposito tidak bisa dimasukkan ke debit itu, nggak bisa setiap bulan itu kita masukkan deposito. Kalau membuat deposito itu nggak semudah kayak kita menabung, itu enggak loh. Kita itu ada di situ akan dijelaskan banyak lebar. Sedang dia itu posisi yang diceritakan itu posisinya dia itu ada di luar negeri. Ini kan ngayal, maksudnya ini kan nggak bener, sudah kelihatan nggak benernya gitu. Kalau iya C, aku juga suka sayur pepaya, rasanya memang pahit tapi enak, ngangenin kayak gitu ya. Terus setelah itu apa, si pelakunya itu terus kayaknya meminta belas kasihan sama si CC yang curhat di grup itu, kalau dia itu keadaannya itu sekarang terlunta-lunta dan butuh bantuan untuk bisa mengeluarkan uangnya. Nanti kalau si CC-nya itu kena masuk targetnya dia itu, berarti dia itu transfer, dan itu gak sedikit loh, kata dia itu katanya 48 juta. Dan dia itu maaf ya, dan dia itu sudah dijejali dengan cerita kalau uang dia itu bekerja di Singapura itu katanya di kapal apa gitu ya, entah kapal ikan, entah kapal pesiar gitu, katanya uangnya itu sampai 2 miliar lebih. Itu kayak apa itu benar, maksudnya itu nggak mengadi-ngadi ya, pasti jelas itu mengadi-ngadi, karena penipuan modus online itu ya seperti itu. Pokoknya itu kayak gimana ya, mereka itu kayak meminta belas kasihan kayak gitu ya. Setelah targetnya itu kasihan, dia akan mengirimkan apa, sejenis uang atau apa itu ke dia, padahal itu ceritanya semuanya itu adalah bohong kayak gitu. Jadi aku di grup itu aku juga mewanti-wanti dia, hati-hati loh dia itu modus loh ya, hati-hati ya. Apalagi kamu itu kayak diiming-iming gitu ya, uang dia itu banyak, terus kamu nanti bakalan apa kayak gitu, tapi kalau kamu sampai transfer ke dia itu berarti ya kamu sudah jadi target dia gitu. Jadi hati-hati. Sekarang itu nyari uang yang itu ya, yang halal ya. Kadang yang halal yang haram gitu ya, itu ada sama-sama sulitnya ya. Jadi ekonomi sekarang di mana-mana itu lagi sulit. Ada pepatah kayak begini ya, nyari uang yang nggak baik aja susahnya minta ampun, apalagi nyari uang yang baik kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kalau kita menabung kayak gitu ya, kita hati-hati sendiri saja, jangan sampai kena yang seperti itu kayak gitu. Apalagi tentang dijanjikan kayak jadi pasangan atau apa kayak gitu. Jadi hati-hati saja. Aku mau cerita di sini, share banyak sekali modus online itu yang seperti itu tadi ada. Jadi dia kayak menghibah, meminta belas kasihan, uangnya itu ditahan. Itu bukan hanya ada di chat atau perkenalan di Indonesia aja ya, tapi di luar negeri itu juga banyak ya. Baca aja di Google atau mungkin di cerita-cerita scammer case kayak gitu ya. Scammer case itu yang ada di YouTube itu juga ada banyak itu. Jadi itu mereka itu terkadang ada yang misalnya punya kenalan di Indonesia gitu, ngakunya itu orangnya itu contoh ya, orangnya itu orang Kanada, mau terbang ke Indonesia gitu ya, terus mau ketemu kayak gitu ya. Ini yang scammer ya, aku nggak nyeritakan yang bukan scammer, yang ini yang scammer ya. Itu misalnya dia itu sudah terbang, sudah dikasih tiket, ada jadwal pemberangkatan, tiba-tiba masih tersangkut, misalnya tersangkut di mana gitu ya, nggak bisa terbang lagi, katanya apa itu tiketnya harus nambah uang atau apa gitu, sedang ATM-nya belum di-upgrade atau belum apa, yang jelas itu tidak bisa ngambil uang. Dan dia itu minta tolong untuk temannya dia yang di Indonesia untuk mengirimkan sejumlah uang ke dia. Itu juga modus. Hati-hati saja, mereka tidak bergerak sendiri loh, bener loh, kalian perlu hati-hati. Mereka tidak bergerak sendiri, mereka ada kelompoknya, dan itu semuanya kelompoknya penipu. Untuk jual beli online juga begitu ya, mereka tidak bergerak sendiri.
Terkadang kalian pernah nggak melihat jual beli online itu barangnya itu nggak seberapa berguna, tapi yang komentar itu bilangnya itu wah 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 gini, aku sudah beli 10 paket, aku sudah beli itu satu box satu apa kayak gitu. Itu ya kumpulannya mereka setelah ini pembayarannya transfer ya kayak kemarin ya, amanah ya kayak gitu. Iya orang ini loh amanah kayak gitu, padahal itu bukan yang amanah. Jadi penipuan online itu mereka tidak bergerak sendiri. Banyak sekali kejahatan yang tidak dilakukan sendirian. Hati-hati saja, jangan sampai masuk dalam target mereka, terutama ya TKW, TKL itu hati-hati saja. Kalau nggak pura-puranya jadi laki-laki ya pura-puranya jadi cewek yang simpati ya gitu. Itu banyak sekali. Kadang-kadang aku juga heran saja ya, sampai kenapa ya banyak sekali penipu kayak gitu ya. Mereka nggak takut kalau di akhirat nanti itu hidupnya seperti apa ya. Kalau saya ya semisal saya itu kalau sambil makan ya soalnya nanti jam 11:30 aku harus OTW jemput anak, biar ini juga cepat selesai. Kalau aku itu dari dulu itu begini ya, prinsip aku ya, selama aku tidak mengganggu kehidupan orang lain, aku diganggu pun juga ya nggak mau balas dendam. Balas dendam itu apa ya, dendam itu akan melahirkan dendam. Dendam kecil akan melahirkan dendam yang lebih besar. Dendam yang lebih besar terkadang akan melahirkan dendam yang kecil sampai ke kemana-mana, ke anak-anak turunannya kayak gitu. Jadi aku tidak ingin jadi mbok-mbokan yang dendam kayak gitu ya. Misalnya aku ini pendendam, misalnya contohnya jika aku ini pendendam kayak gitu ya, itu anak-anak keturunanku nanti bakal meniru aku sebagai pendendam kayak gitu. Jadi dari aku ini sudah mulai berpikir kayak gitu, aku punya anak, jadi aku ini harus bisa menjadi jangan sampai anakku itu meniru kalau aku nanti itu jadi pendendam. Jadi aku tidak mau jadi pendendam kayak gitu. Semisal aku ada mengalami ujian, itu aku simpel saja, ada waktunya bersedih tapi jangan lama-lama kayak gitu ya. Kalaupun kita diberi kebahagiaan itu pun jangan terlalu berpamer-pamer kayak gitu, jangan ya, karena ada banyak juga yang kehidupan yang lebih susah dari kita. Dan kalau kita dikasih musibah itu juga jangan sedihnya itu jangan terlalu lama. Di dunia ini apapun nggak ada yang maksudnya itu selamanya. Baik pun itu juga termasuk kesedihan itu jangan terlalu lama. Kalau bahagia itu jangan terlalu pamer. Terus kalau kita dikasih ujian itu kita harus sabar. Anggap saja misalnya kita itu diuji dengan dikirimkannya orang yang jahat gitu ya, orang yang jahat, penipu, menyakiti, terkadang pokoknya membuat luka di hati kita gitu ya, entah itu siapa gitu. Anggap saja itu adalah memang kiriman ujian dari Yang Maha Kuasa kayak gitu. Jadi kalau memang sudah seperti ini ya seperti diterima aja kayak gitu. Kalau toh nanti orang si pelaku itu misalnya dia itu menyakiti orang yang lainnya lagi, aku malah mikirnya aku nggak mau dendam sama orang gitu. Malah aku ngomong kayak gini, oh kamu memang hobi sekali ya menyakiti hati orang ya, oh aku doakan ya. Aku doakan malah kamu semoga saja kamu lancar jaya dalam menipu, menyakiti hati orang lain, dan serakah dan sombongmu itu menempel terus sama kamu kayak gitu ya. Jangan sampai sama Tuhan itu disisakan sedikit kebajikan pun, walaupun itu sebutir debu pada hatimu. Kalau itu memang kamu seperti itu ya, semoga saja kamu lancar saja sampai ketemu lagi di akhirat nanti. Semoga kamu menjadi orang yang aku pernah lihat, salah satunya adalah orang yang paling merasa merugi, karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kok kamu habiskan dengan menyakiti orang, menipu orang, menzolimi orang lain kayak gitu ya. Jadi kalau kamu tidak berpikir untuk kebaikanmu, bekal untuk akhirat ya, semoga kamu di sini malah aku doakan seperti itu ya. Jadi semoga saja kamu dalam berlaku kejahatan, kezoliman itu lancar semuanya. Dan itu kamu bila nanti di akhirat nanti, aku pengen melihat kamu itu waktu bertanya sama Tuhanmu, kamu itu bertanya, kenapa kejahatan itu kok selalu lancar dan berhasil? Kenapa ya? Apa alasannya? Aku berharap itu semoga itu Tuhan itu menjawab. Ada salah satu orang yang
pernah kamu sakiti itu dia mendoakan untuk kelancaran kejahatanmu, kezalimanmu, biar kamu itu menjadi orang yang salah satu menjadi orang yang paling merugi, karena kamu itu nggak sadar kalau kamu itu jahatnya sama orang itu sudah keterlaluan kayak gitu. Jadi terkadang kita merubah watak orang yang sudah dari lahir itu tidak mungkin loh, kecuali itu keinginan dia sendiri. Kalau dia semisal nggak bisa melihat akibat dari kezaliman dia, ya kita sebagai orang yang menjadi korban kezaliman dia mau berbuat apa coba? Apakah mau membalas dia? Ya nggak baik juga. Apakah mau dendam sama dia juga nggak baik juga. Jadi karena di dunia ini kalau kita ada orang yang menyalakan api di kehidupan kita dan dia itu balasnya dengan api, itu tidak akan ada gunanya. Itu kayak kita itu sama kayak mereka. Jadi aku nggak mau sama kayak mereka itu. Jadi aku itu maunya itu ya biarkan saja mereka. Jadi kalau memang mereka bertahan dengan kejahatan dia, kezaliman dia, ya sampai tutup usia biarkan saja seperti itu. Jadi aku tetap menjadi diriku sendiri. Aku nggak akan dendam, aku nggak akan benci. Terkadang kalau ada semisal contohnya ya, contoh kecil aja ya, ada orang yang merusak apa yang aku punya kayak gitu. Aku cuman diam saja, aku nggak mencari tahu, biar bukan aku nggak mau tahu ya, cuman aku itu nggak akan mencari tahu, biarkan saja nanti kalau sudah di akhirat akan terbuka dengan sendirinya siapa yang di belakang aku menjahati aku kayak gitu ya. Jadi terkadang kita itu nggak harus kita itu apa-apa diurusi sedikit di gini diurusi, nggak perlu seperti itu ya. Cuek aja, belajar cuek kayak gitu. Aku yang keringetan. Jadi di WA itu ya, si cece-nya yang curhat itu tadi ya, itu aku wanti-wanti jangan sampai kena modus orang yang seperti itu ya. Kadang orang itu saking jahatnya itu sampai nggak merasa loh dia itu kalau sudah berbuat jahat sama orang itu, saking terbiasanya dia sampai kalau aku memang nggak berguna. Dan konyolnya lagi banyak sekali orang yang merasa, contohnya ya, si orang yang suka menipu orang ini misalnya punya hasil dari menipu itu punya kekayaan berlebih loh. Dia dengan pedenya berkata begini, uangku banyak, aku memang hobi menipu kayak dia. Terus kalau aku sudah punya banyak, aku kan bisa menyumbangkan uang hasil penipuanku itu ke orang-orang kayak gitu ya. Dengan begitu semoga dosa-dosaku akan hilang kayak gitu. Emang ada, konyol ya. Hasil dari kejahatan akan melahirkan kejahatan, tidak akan hasil yang dari uang haram dihalalkan dengan cara disumbangkan tidak akan berubah menjadi hasil yang halal. Kok bisa ya? Banyak orang sekali berpikir itu ya, dia mendapatkan hasil dari misalnya contohnya menipu, korupsi kayak gitu ya, mendapatkan uang banyak gitu ya, terus dia bangga dengan uang banyaknya, dia mengeluarkan sedekah yang banyak ke masjid, ke musola, ke pesantren. Dengan begitu dia berharap bisa mencuci hartanya. Emang ada? Impossible mission ya. Jadi ini adalah misi yang sangat tidak masuk akal. Jangan pernah berpikir dengan mencuci uang yang kotor, dengan mensedekahkan uang itu ke panti-panti jompo, panti-panti anak yatim piatu, ke masjid-masjid, uang itu akan menjadi bersih. Emang ada seperti itu? Bersihkan dulu hatinya, bersihkan dulu cara mencari uangnya. Jadi kita itu jangan terpaku dengan banyaknya nilai yang kita sumbangkan, tapi terpaku dengan ketulusan kita, bagaimana cara kita mendapatkan uang itu dan lalu kita sumbangkan. Itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi jangan terpaku, uangku banyak, misalnya 1 miliar, aku sumbangkan itu 10 juta kayak gitu ya. Itu akan lebih besar kalau kalian itu punya uang 100.000 disumbangkan 50.000. Itu banyak mana nilainya coba kalau kalian itu berpikir. Banyak sekali orang menyumbangkan 10 juta sama 50.000 itu ya jelas banyak 10 jutanya. Lihat-lihat dulu siapa yang menyumbang, lihat-lihat dulu hartanya orang yang menyumbang, dan itu pekerjaannya apa, dan itu hasilnya itu dari mana. Misalnya punya pabrik gitu ya, punya pabrik, dia uangnya misalnya ya 100 miliar gitu ya, dia nyumbang ke masjid itu 10 juta gitu aja. Wah banyak ya. Beda lagi kalau misalnya orang miskin ya kerjanya itu cuma
buruh kuli kayak gitu ya. Dia itu punya uang itu kalau di total semua uangnya itu hanya 1 juta gitu ya. Dia sumbangkan 500.000, banyak mana nilainya, pahalanya, coba dipikir. Banyak yang 500.000 itu disumbangkan karena dia itu hartanya cuma 1 juta, disumbangkan 500.000, jelas banyak yang 500.000. Jadi kita itu coba berpikir lagi gitu ya. Kalau ingin maksudnya ingin kembali ke akhirat itu, kalau memang ingin bersedekah itu lihat-lihat dulu pekerjaannya itu apa, uangnya itu dari mana, apa benar bisa mencuci. Lah kalau uang dari hasil korupsi, semisal ya korupsi, menipu, sebanyak apapun itu yang dia punya, kalau hasilnya seperti itu mau disumbangkan apa, itu malah mengotor-ngotori dia. Itu sama saja kayak mengajak orang lain mengajak orang lain makan uang gak bener, malah dosanya melipat-lipat. Kalau begitu kadang aku nggak pikir ya, banyak sekali orang yang menjadi kaya dan nggak kaya itu pilihan ya, pilihan orangnya. Terkadang orang kalau benar-benar mengkaji agamanya itu ngomongnya seperti itu ya, misalnya dia itu punya gajian itu setiap hari itu misalnya 100.000 ya. Aku ini hidup di dunia itu benar-benar memahami gitu ya. Aku hidup di dunia ini hanya sementara. Aku harus memperbanyak bekal untuk akhirat kayak gitu ya. Jadi dia itu tidak suka menumpuk harta. Makanya aku kalau melihat gitu ya, seorang penceramah itu ya, dia orangnya kaya raya. Dan yang diomongkan itu soal agama. Dan kemarin ada lagi loh yang rumahnya itu sampai berlapis emas. Kalau dia itu menghayati, mengkaji agamanya, dia tidak akan menumpuk harta. Orang yang memahami agama, mengkaji agamanya dengan benar-benar, dia tidak mau menjadi orang kaya bermewah-mewahan, berpamer-pameran, tidak mau. Dia akan lebih mendalami meneladani sifat-sifat nabi-nabi kita dulu. Jadi kalau dia punya harta, dia ingat, oh iya, harta ini adalah sebagian milikku, sebagian adalah milik orang yang membutuhkan. Jadi dia tidak berani berpamer-pameran, menumpuk-numpuk harta, dia tidak akan berani seperti itu. Makanya aku kalau terkadang melihat ceramah-ceramah orang itu, aku lihat, oh orang ini suka gonta-ganti istri, coret aja, maksudnya itu disilang ya, orang ini suka gonta-ganti istri. Dia dulu istrinya sebelum terkenal itu istrinya itu ini, tapi setelah terkenal dia ganti istri ini, itu sudah aku nggak suka lah gitu. Terus ada lagi, dia itu sebelum terkenal itu pakaiannya seperti ini, dan sekarang omongnya dulu pelajaran seperti ini, tapi setelah kena sampluan kena tapuan dolar, maksudnya kena tapuan dolar, dia berubah omongannya menjadi yang dulunya itu suka terus konsisten setelah kena tapuan dolar dan ikut apa gitu, menjadi omongannya menjadi B. Kayak kita itu belajar hidup itu terkadang juga lihat-lihat orangnya saja. Terkadang aku lebih suka membaca buku karena terkadang kalau kita berkaca sama orangnya itu kadang nggak cocok gitu loh ya. Dulu waktu sebelum terkenal dia manis-manis, dia maksudnya hidupnya itu rukun, anteng, tenang, bahagia sama anak-anaknya, dia punya anak banyak. Tapi setelah dia itu melambung, makanya laki-laki itu ya jangan mau kalau kita itu diajak untuk hidup susah. Karena apa? Kalau dia sudah senang hidupnya, kita ini bukan seleranya dia lagi. Makanya kalau kita mau mencari pasangan itu, carilah yang mengajak hidup kita itu senang, jangan mengajak hidup kita susah. Karena kalau hidupnya dia saja sudah senang, dia bisa mengajak kita senang. Kalau hidupnya saja susah, mau mengajak kita susah. Kita ini anak orang dibesarkan oleh ibu bapak kita menjadi dewasa itu untuk maksudnya itu untuk hidupnya itu lebih baik. Jadi kalau hanya untuk menemani laki-laki yang hidupnya susah, dan lalu setelah dia nggak susah lagi, dia sudah punya uang, kita temani dia dari nol, dia sudah berjaya, dia sudah punya segalanya, dia akan membuang kita. Jadi di sini jadi kita harus pintar-pintar saja ya, zamannya sudah segini ya, banyak laki-laki itu mau mencari jodoh itu yang bisa menemani dia susah dari nol itu. Setelah susah, setelah dia senang, dia nambah istri. Kita dicari saja kekurangannya, kita dikorek terus kekurangan kita, kesalahan kita yang sedikit saja dia tidak terima. Padahal dulu sebelum kita membangun rumah tangga sama dia itu, ingat dulu ya, kita menemani dia itu kita tidak melihat kekurangan dia itu apa, kelebihan dia itu apa, kita berangkat sama-sama, istilah seperti itu. Tapi setelah punya semuanya kok kita itu dicari-cari kesalahannya, katanya yang tidak bisa memahami suami lagi, terlalu gini. Hello, kadang-kadang aku heran juga ya,
uh, dulu waktu menikah itu istrinya istrinya pasangannya itu awal nikah itu kan muda, cantik tentu saja ya. Setelah menikah itu wanita akan berubah. Kenapa berubah? Dia memberikan segalanya, waktunya, badannya, pikirannya, kesenangannya, semua itu difokuskan ke suaminya. Tapi setelah semua terfokuskan ke suaminya, suaminya itu tidak berubah. Badannya tetap seperti itu, kesenangannya tetap dijalankan, hobi-hobi dia tetap dijalankan. Kalau wanita itu jarang sekali dia akan kehilangan hobi-hobi dia, waktu dia, pemikiran. Badan dia yang dulu kecil, mungil, imut, setelah melahirkan 2-3 anak dia akan menjadi itu, dan laki-laki tidak menerima itu. Terkadang aku juga heran saja, kok bisa ya ada laki-laki itu yang mengatakan istriku sekarang berubah dari yang dulu. Kok bisa yang ngomong seperti itu ya, tanpa dia kata pun tentu saja istrinya berubah. Dia berubah dari dulu yang suka pergi ke shopping, pergi berdandan, pergi sesuka hatinya dia itu punya baju yang semuanya muat, dia bisa berdandan cantik, waktunya banyak untuk dirinya sendiri. Tapi setelah punya anak, waktunya banyak tersita untuk anak-anaknya, banyak memikirkan kesehatan anaknya, bagaimana mencerdaskan anaknya, bagaimana melayani suami, waktunya terbuang banyak. Dan itu kok masih tiga-tiganya laki-laki itu bilang istriku sekarang sudah berubah. Memang waktu bisa merubah, karena memang dia harus berubah. Apakah dia harus tetap seperti dulu? Kalau dia melahirkan anak, nggak mau ngomongin anaknya. Ini ya memang aku melahirkan, tapi karena aku memang ingin seperti yang dulu kayak gitu. Apakah seperti itu? Makanya laki-laki terkadang saya pun betah menjanda ya. Jadi saya berpikir kalau tiada ada laki-laki yang baik kayak gitu ya, makanya aku nggak mau menikah lagi. Karena bagi aku ini bukan pelayan gitu ya. Aku ini bukan pelayan, dan aku ini juga punya harkat dan martabat sama. Kalau kamu menganggap aku remeh, aku juga menganggap kamu remeh, kayak gitu aja. Ini seperti itu. Kalau tidak ada sikap saling menghargai, menyayangi, jadinya sangat tidak bagus kayak gitu ya. Ini sudah dulu ya, aku mau jemput anakku dulu ya. Next aku lanjut ya.